Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Hamba Allah, jamaah Balai Baitul Tajuddin yang dimuliakan oleh Allah. Kita lanjutkan membahas kitab Mukhtasar Riyadhus Shalihin Imam An-Nawawi ini. Pada malam ini alhamdulillah sampai kepada bab yang ke-9. Ya. Bab tafakkuri fi azimi makhluqat. Ya. Ya, bab tafakkuri fi azimi makhluqatillahi ta'ala wa fana'id dunya wa ahwalil akhirah wa sa'il umurihuma wa taqsir nafs wa tahdhibiha wa hamaliha 'ala al-istiqamah. Artinya bab tentang kita memikirkan keagungan makhluk ciptaan Allah, ya. Fananya dunia, kemudian hal-hal yang berhubungan dengan akhirat serta seluruh urusan yang berkaitan dengan dunia dan akhirat, ya. Terus kemudian kerusakan jiwa dan memperbaikinya serta membawanya kepada istiqomah. Panjang juga judulnya. Itu judul itu. Ya. Saya lihat pembahasannya pendek, tapi judulnya agak lumayan panjang. Jadi hamba Allah, yang pertama, ya, bab tentang at-tafakkuri fi 'azimil makhluqat. Jadi tentang kita mengagungkan makhluk ciptaan Allah. Ya. Makhluk ciptaan Allah itu artinya apapun selain Allah itu makhluk. Ya, makhluk itu, ya, isim mausul artinya yang diciptakan. Khaliq yang menciptakan, isim fa'il. Ya, maka Allah itu disebut Khaliq. Ya, kalau makhluk yang diciptakan, jadi selain Allah itu semuanya makhluk. Ya, jadi kalau ditanya apa itu makhluk, selain Allah semuanya makhluk. Apa saja selain Allah? Cukup banyak. Termasuk fikiran kita, termasuk isi dompet kita. Itu makhluk. Dan dalam surat Al-An'am ayat 101 Allah berfirman, ya, khalaqa kulla syai'in wa huwa bikulli syai'in alim. Allah menciptakan segala sesuatu. Para ahli tafsir mengatakan segala sesuatu selain Allah. Allah menciptakan. Ya, cuman, ya, di antara makhluk-makhluk Allah yang mungkin tidak sanggup kita hitung, ada 3 makhluk Allah yang paling utama. Ya. Sebelumnya coba kita simak, ya, firman Allah dalam surat Al-Qamar ayat 49. Ya, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Ya, sesungguhnya segala sesuatu, kata Allah, khalaqnahu biqadar. Allah menciptakan menurut kadarnya masing-masing, menurut ukurannya masing-masing. Jadi dari sekian banyak jumlah makhluk Allah yang tidak bisa kita hitung, nggak sanggup kita hitung. Nah, sekarang makanya coba, ya, makhluk yang paling kecil apa menurut ilmu kita? Ya, makhluk yang paling kecil atau zat yang paling kecil apa menurut ilmu apa itu? Ilmu
biologi ya, atom ya. Itu atom itu hanya karena keterbatasan alat kita. Mungkin kalau kita temukan satu alat, suatu saat ternyata ada jutaan lagi yang lebih halus. Makanya tidak terhitung halusnya. Jadi yang halus, sangat halus tidak terhitung, yang besar juga tidak bisa dihitung. Contoh, kita menganggap gunung itu besar sekali gunung. Kemudian di gunung itu ternyata di bumi ini besar. Tapi coba kita lihat tata surya. Besar, ternyata bumi itu nggak ada apa-apa. Terus kita lihat galaksi apa sekarang kalau bumi ini, tata surya kita ini, Bima Sakti. Ternyata galaksi itu nggak ada apa-apa. Ternyata ada jutaan galaksi lain yang tak terhitung. Tak terhitung. Maka jangan coba-coba berpikir dari mana datangnya Allah. Nggak sanggup, bukan wilayah kita. Kita ini ibarat, kalau sederhananya, ibarat kita itu sistem robot yang kita hanya berpikir menurut yang diprogramkan. Kita tahu. Bahkan sebelum adanya akal kita nggak sanggup menyelaminya. Contoh, kenapa tangan kita bergerak? Ya, kalau tiba-tiba ada. Ya. Setelah ada baru kita percaya, lantas baru kita pelajari gejalanya. Apa saja yang menggerakkan saraf dan sebagainya. Luar biasa. Jadi kita kenapa dilarang bertanya tentang Allah? Karena kita ini adalah sistem produk yang dibuat oleh Allah, hanya berpikir sebatas sistem yang Allah letakkan. Ya, kayak robot. Robot itu hanya melakukan sesuatu sesuai dengan yang diprogramkan. Nggak sanggup kita menjangkaunya. Bahkan dulu kita nggak percaya, ya, adanya orang bisa ngomong satu di mana? Satu di Aceh, satu nggak usah jauh, satu di Indrapuri misalnya. Nggak percaya kita. Mana pula mungkin itu ilmu sihir. Tapi ternyata sekarang jangan ke Indrapuri, ke luar negeri pun kita bisa berbicara. Kita ngomong dengan saudara kita. Ya, jadi makanya dalam satu ayat hadisnya yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, karihallahu lakum salasan, Allah membenci kepada kalian 3 hal. Yang pertama apa? Qila wa qala. Qila wa qala itu apa? Ya, itu ingat, itu dibenci oleh Allah. Qila wa qala itu apa? Ya, qila wa qala itu begini. Ya, ketika saya membahas agama, dikatakan begini dalam kitab. Nah, ini ulama mengatakan begini, begitu, dalilnya enggak dijelaskan. Itu namanya qila wa qala. Qila artinya apa? Dikatakan. Fi'il madhi majul. Qala itu fi'il madhi. Kalau qila fi'il madhi majul. Qila. Tapi dalilnya enggak dijelaskan. Itulah makna qila wa qala. Ternyata Allah membenci model pengajian seperti itu. Karihallahu lakum salasan, Allah membenci kepada kalian 3 hal. Yang pertama tadi apa? Qila wa qala. Apa itu qila wa qala tadi? Ya, dikatakan begini, mengatakan begitu, dalilnya nggak jelas. Atau seperti kita ngomong agama, kenapa begini? Ya, Ustaz saya mengatakan begini, tunggu saya begini. Itu sebenarnya kalau untuk orang yang baru belajar nggak apa-apa lah. Tapi kalau kita ingin menjelaskan yang sebenarnya harus jelas dalilnya, bukan qila wa qala. Qila wa qala itu dibenci oleh Allah. Yang kedua yang dibenci oleh Allah adalah wa ida'atul mal. Apa tuh? Menyia-nyiakan harta. Ya, kalau mobil nggak pernah dicuci sampai tumbuh rumput di badan mobil. Nah, ini dosa. Wa ida'atul mal, menyia-nyiakan harta. Saya pernah melihat satu Honda dulu ya di satu kampung. Naleng itimah bak mesin. Udah naleng how fikir lu. Naleng itimah bak mesin Honda. Coba bayangkan itu. Enggak pernah dicuci. Itu juga kita HP macam-macam, ada Samsung ada, Xiaomi ada, macam-macam semua merek HP ada. Padahal kita pakai cuma satu aja. Itu menyanyiakan harta. Yang ketiga, ini baru berhubungan dengan kajian kita.
wa kasratus soal, banyak bertanya. Itu dibenci oleh Allah. Apalagi kita menanyakan sesuatu yang kita sebenarnya tidak punya ilmu. Makanya Allah berfirman, wala taqfu ma laisa laka bi ilmun. Jangan kamu menanyakan sesuatu yang enggak punya ilmu. Kita berpikir ini dari mana datangnya Allah, siapa yang menciptakan, gila kita. Karena bukan kita hanya diprogramkan menurut yang Allah ciptakan. Nah, ini mengenai kita mengagungkan makhluk Allah. Jadi selain Allah, semuanya makhluk. Sebagaimana penjelasan saya tadi, di antara sekian jumlah makhluk Allah, apakah dalam bentuk benda, bentuk sistem, bentuk pemikiran dan sebagainya, di antara yang tidak terhitung, ada 3 makhluk Allah yang utama. Yang pertama apa? Malaikat. Ya, malaikat sangat utama. Itu jadi pembantu setianya apa? Allah. Abdan, ya, yang sangat setia. Dan malaikat itu diciptakan dari apa? Cahaya. Berdasarkan hadis dari Aisyah, hadis riwayat Imam Muslim dan lainnya, kata Aisyah, khuliqatil malaikatu, diciptakan malaikat min nurin, dari cahaya. Ya, malaikat. Jadi makhluk Allah yang pertama sekali apa? Malaikat. Ya. Wa khuliqal jan, dan diciptakan jin, kata Aisyah, kata Rasulullah, tapi riwayatnya dari Aisyah. Wa khuliqal jan min marijin min narin, dari api yang menyala. Ya, jadi jin itu dari api yang menyala. Jadi ada 2 ya. Jadi pertama tadi malaikat, makhluk Allah yang utama yang pertama malaikat, diciptakan dari cahaya. Yang kedua jin, diciptakan dari api yang menyala-nyala. Kemudian yang ketiga manusia, diciptakan dari apa? La walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Tanah. Juga sebagaimana pernyataan iblis kepada Allah, ana khairum minhu khalaqtani min nari wa khalaqtahu min tin. Aku lebih baik daripada Adam. Engkau ciptakan aku, ya Allah, dari api, engkau ciptakan Adam itu dari tanah. Nah, ini 3 makhluk Allah yang paling utama. Ya. Kemudian di antara 3 itu siapa yang paling mulia? Nah, malaikat, ada jin, dan iblis itu dari bangsa jin. Kana minal jin. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis kana minal jin. Itu surah Al-Kahfi ayat 50. Jin, iblis itu dari bangsa jin. Dan jin itu bisa mati. Yang tidak mati hanya iblis. Ini sudah pernah saya jelaskan. Berdasarkan pernyataan Nabi, wal jinnu wal insu yamutun. Jin dan manusia itu mati. Tapi iblis, hanya iblis yang ditangguhkan karena permintaan langsung kepada Allah. Kata iblis kepada Allah, andirni ila yaumi yub'atsun. Tangguhkanlah aku hingga hari kebangkitan. Innaka minal muntarin. Kamu termasuk yang ditangguhkan, kata Allah. Jadi jangan salah, ada yang mengatakan jin gak mati-mati. Kalau jin gak mati-mati, ya habislah kita semua. Nggak ada tempat lagi. Jin itu bisa mati. Cuman umur jin itu ratusan tahun. Dulu pernah ada seorang ustadz meruqyah, ada jin itu ratusan tahun umurnya. Ya udah. Yang ingin kita tanyakan tadi, ini dalam rangka mengagungkan makhluk Allah. Di antara 3 tadi, malaikat, manusia, jin, mana yang paling mulia? Manusia. Apa dalilnya? Nah, ingat tadi jangan qila wa qala kita. Apa dalilnya? Ya, karena kan jelas
Ya, wa id qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Apa artinya ayat itu? Wa id qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis. Dan ingatlah ketika Allah berfirman kepada malaikat untuk sujud kepada Adam. Bukan sujud penghambaan. Sujud penghormatan, beda antara sujud penghambaan, itu syirik kalau sujud penghambaan selain Allah. Ini sujud penghormatan. Dan ingatlah ketika Allah berfirman kepada malaikat, termasuk jin, termasuk iblis, untuk sujud kepada Adam. Fasajadu, para malaikat sujud semuanya, illa iblis, iblis enggak mau. Nah sekarang saya tanya, mana lebih mulia, yang disujuti atau yang sujud? Yang disujuti. Yang disujuti siapa? Adam. Yang sujud malaikat. Mana lebih mulia, yang sujud atau yang disujudi? Malaikat itu sebenarnya di bawah manusia. Jin juga di bawah manusia, cuman jin membangkang, malaikat tidak. Makanya salah satu proyek iblis dan bala tentaranya dari kalangan syaitan adalah memutarbalikkan fakta di dunia ini. Apa memutarbalikkan fakta? Dan itu berhasil. Apa fakta yang diputarbalikkan oleh setan? Hari ini kita jumpa setan, lari nggak? Lari. Itu membuat iblis setan itu makin merasa hebat. Manusia itu di bawah dia. Gak ada apa-apanya harga manusia. Lihat bayang-bayang saja sudah lari. Betapa rendahnya manusia ini menyalahi kodrat. Allah juga marah sama kita. Seharusnya setan itu yang lari. Itu baru benar. Ini udah pernah saya jelaskan. Bagaimana jin bertemu dengan umat. Jin itu terpaksa pilih jalan lain karena begitu takutnya kepada umat. Kalau kita jumpa jin yang pilih jalan lain, siapa? Jin atau kita? Nah ini diputarbalikkan. Coba dites sekali, tes mental ini. Coba ada setan, ada hantu, coba datang, enggak berani muncul kalau kita berani. Dia jin itu, setan itu baru berani muncul apabila kita takut. Nah demikian juga rahasia muru'yah. Ini saya kasih tahu, rahasia muru'yah. Muru'yah itu kan kita mengeluarkan jin dari badan. Jangan sekali-kali kita merasa di bawah jin yang ada dalam tubuh orang itu. Nggak akan keluar dia, dipermainkannya kita. Tapi posisikan jin itu di bawah kita. Pluk keluar. Maka contoh itu di antara sikap seperti itu ditunjukkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi pernah pada suatu hari Imam Ahmad bin Hanbal duduk di sebuah masjid, datang seseorang dari sebuah negeri. Ya Syekh, di kampung saya ada kemasukan sudah puluhan tahun jinnya nggak mau keluar. Sayang sekali ya Syekh, tolonglah Syekh. Kata orang. Nah, sejauh penelitian saya ini sahaya. Terus apa kata Imam Ahmad bin Hanbal? Gampang saja dia bilang. Kamu balik ke kampung kamu bawa terompah saya ini. Nah, kalau bahasa kita apa terompah itu? Selop Jepang bukan? Selop terompah. Kamu pulang ke negeri kamu bawa terompah saya ini. Kamu bilang sama jin itu suruh keluar, kalau enggak Ahmad akan datang memukul kamu dengan terompah ini. Dia pulang. Begitu sampai ke kampungnya, sedang kemasukan, dia bilang seperti itu. Begitu mendengar kata Ahmad bin Hanbal, pluk, jin itu keluar. Itu baru mendengar namanya. Jadi nggak ada muru'yah, tolong ya mbah, bilang pula mbah Majid, ya mbah ya, keluar kasihan ini, tolonglah ya, kita nggak boleh. Nggak boleh, bukan seperti itu cara muru'yah. Bilang kamu tahu siapa ini anak cucu Adam tuh, iblis saja suruh sujud sama Adam, apalagi kamu, keluar kamu sekarang. Ya nah. Gitu
Itu bilang. Baru kemudian kita baca ayat-ayat, ayat-ayat ru'yah. Kalau nggak akan keluar, permainkannya kita. Jadi itu makhluk Allah, ya. Jadi yang paling mulia itu adalah manusia. Ya, juga dalam firman-Nya, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh aku ciptakan manusia itu sebagus-bagus bentuk. Nah, para ahli tafsir dan al-hikmah mereka saling membahas tapi tidak ada satu kesimpulan yang pasti. Tapi mereka mengatakan begini, salah satu yang membuat manusia itu mulia adalah di antara pendapat mereka akal. Tapi sebagian lain mengatakan hati. Yang mana yang benar? Jadi sebagian mengatakan akal, sebagian lagi mengatakan hati. Kalau menurut Bapak apa? Akal atau hati yang membuat manusia itu sangat mulia? Kalau menurut saya hati, bukan akal. Kenapa? Karena ada hadis begini-begini. Hadis ini bisa dihubungkan dengan pembahasan ini. Kata Nabi, ya, inna fil jasadi mudghatan. Sesungguhnya dalam tubuh manusia itu ada segumpal daging. Ida salaha salahal jasadu kulluhu. Apabila daging itu baik, maka baiklah seluruh tubuh. Wa ida fasada fasadal jasadu kulluhu. Apabila daging itu buruk, fasadat jasadul kulluhu. Maka buruklah seluruh tubuh. Ala wahiyal qalbu. Ingatlah, daging itu kata Nabi hati. Nah, sekarang coba kita perhatikan secara jernih hadis tadi. Kata Nabi, ya, idza salaha salahal jasadu kulluhu wa idza fasadat jasadu kulluhu. Apabila daging itu baik, maka baiklah seluruh tubuh. Sekarang saya tanya, akal itu bagian dari tubuh apa tidak? Bagian dari tubuh. Jadi kalau hati kita baik, maka akal pun jadi baik. Enggak ada Nabi mengatakan daging itu akal, enggak, tapi daging itu hati. Itu artinya kalau hati kita baik, maka beres. Pikiran juga kita baik. Kalau hati kita busuk, buruk, maka buruk juga pikiran kita, buruk juga apa yang kita lakukan dengan tangan kita, buruk juga kemana langkah kita. Tapi masalahnya apakah hati kita baik atau tidak? Ya. Udah, sekarang pertanyaan lagi. Tadi apa? Di seluruh makhluk Allah. Jadi ada malaikat, ada manusia, ada bangsa jin. Yang paling mulia tadi apa? Manusia. Nah, di antara manusia yang paling mulia siapa pula? Nah, di antara manusia ini yang paling mulia kaum manusia yang mana, bagaimana pula? Masih ingat firman Allah surat Ali Imran ayat 110 bagaimana bunyinya? Ali Imran ayat 110 bagaimana bunyinya? Nah, Bapak pasti tahu. Cuma mungkin agak lupa. Kuntum khaira ummah ukhrijat linnasi, ya kan? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar dan seterusnya. Yang ingin kita jelaskan, ini juga dibahas oleh para ahli tafsir, kuntum khaira ummah, kamu sebaik-baik umat. Nah, ahli tafsir mengatakan kamu itu maksud umat Islam. Berarti seluruh manusia yang paling baik adalah, yang paling the best, yang paling baik adalah umat Islam. Umat Islam. Ya, jadi cuman masalahnya umat Islam itu yang mana? Itu semenjak Nabi Adam yang ikut, ya, yang ikut taat kepada nabi-nabi dan tidak menyekutukan Allah. Dari semenjak Nabi Adam sampai kepada Nabi Muhammad, komitmen mengikuti nabi-nabi mereka itu Islam. Nah, walaupun kalau kita gabungkan dengan dinul Islam, agama kita ini,
Itu sebaik-baik umat. Ya. Yahudi baik sebagus umat apabila mereka komitmen dengan Nabi Musa, dengan Nabi Daud, dengan Nabi Ilyas dan seterusnya. Banyak sekali nabi-nabi turunkan pada Bani Israel. Orang Nasrani dia sebaik-baik umat jika berpegang teguh pada Nabi Isa. Nah, sekarang ketika mereka sudah dimansuhkan, kemudian diutus Nabi Muhammad, ya, sebaik-baik umat sekarang adalah umat Islam. Sebaik-baik umat Islam. Terus bagaimana hubungannya dengan hadis ini? Coba diperhatikan, saya sebutkan hadis ini. Kata Nabi, ya, kata Nabi ini ya, yusikul umamu antada'a alaikum kama tada'a al-akalatu ila qas'atiha, kata Rasulullah. Hadis ini dari sahabat Thawban radhiyallahu anhu. Kata Rasulullah, kelak suatu saat kalian akan dikerubungi oleh musuh-musuh kalian seperti mereka mengerubungi makanan di tampan. Tampan nggak cocok lagi, prasmanan sekarang. Seperti mereka mengerubungi makanan di prasmanan. Terkejut para sahabat. Jadi apa artinya tadi? Kata Rasulullah, kelak kalian suatu saat akan dikepung oleh musuh-musuh kalian, akan dikerubung oleh musuh-musuh kalian, seperti mereka mengerubungi makanan di atas prasmanan, atas tampan. Faqala qail, kemudian seorang sahabat bertanya sambil heran dia. Katanya gini, min qillatin ya Rasulullah, min qillatin yauma idzin ya Rasulullah. Apakah pada saat itu kami jumlahnya sedikit wahai Rasulullah, sehingga kok tadi apa? Dikerubungi di atas prasmanan. Fakal Nabi menjawab, nah ini yang mengejutkan kata Nabi. Bal antum yauma idzin katsirun. Enggak, justru pada saat itu kalian mayoritas. Ya. Kita mayoritas, tapi orang minoritas memakan kita seperti memakan prasmanan. Kata Nabi, bal antum yauma idzin katsirun. Enggak, kalian pada masa itu mayoritas. La yanza'anallah min suduri aduwikum al-mahabata minkum. Ya. Kemudian kata Nabi, ini yang paling ini juga. Bukan hanya sekedar saya ulangi lagi. Jadi kata Nabi tadi apa? Bal antum yauma idzin katsirun. Tidak, pada saat itu kalian itu mayoritas. Terus Nabi menyebutkan, walakinnakum ghusaun ka ghusa'is saili. Tapi walaupun kalian mayoritas, kata Nabi, kalian seperti buih di lautan. Banyak tapi seperti buih di lautan. Kan buih di lautan kan banyak tapi nggak ada kekuatan, hilang begitu saja. Terus Nabi melanjutkan, ini yang ini. La yanza'anallah min suduri aduikum al-mahabata minkum. Kalian bukan hanya seperti buih, tapi kemudian juga Allah mencabut ya dari hati musuh-musuh kalian rasa takut kepada kalian. Gak ada dibawa lagi, gak ada takut lagi. Allah mencabut apa tadi? La yanza'anallah min suduri aduikum al-mahabata minkum. Allah mencabut rasa gentar, rasa takut dari dada, dari hati musuh-musuh kalian kepada kamu. Bukan hanya itu, Nabi menambahkan, wala yaghlifanallah min sudurikum. Kemudian Allah tanamkan di dalam hati kamu. Tadi Allah cabut dari dada musuh-musuh kita. Nah sekarang la yaghlifanallah min sudurikum. Allah tanamkan ke dalam hati kamu, kata Nabi, al-wahana,
penyakit wahan. Ya. Faqala qail, sahabat ini heran, ya apa pula ini wahan? Maka dia bertanya, iya ya Rasulullah, wamal wahan, apa itu wahan ya Rasulullah? Ya, hubbud dunia, faqal Nabi mengatakan hubbud dunia wa karahiyatul maut, dan takut kepada mati. Rupanya ini yang membuat umat Islam itu nggak ada harga diri, nggak ada kekuatan. Sehingga apa? Dikepung oleh musuh-musuh Islam. Mayoritas kita nggak ada manfaatnya. Kita mayoritas, tapi kita nggak bisa membela kebenaran. Contoh misalnya kayak pemilu ini. Bisa umat Islam yang mayoritas memilih betul-betul orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Nggak ada mimpi, nggak akan terpilih. Kita sendiri yang nggak akan pilih. Kenapa? Karena kita bisa dibayar, dibeli, nggak ada harganya kita. Ya, kita kena penyakit wahan. Apa tadi penyakit wahan? Hubbud dunia wa karahiyatul maut. Cinta dunia dan takut kepada mati. Makanya dalam ceramah takziah saya bilang, nggak boleh kita takut mati. Karena kalau kita takut mati, berarti kita takut bertemu dengan Allah. Kalau kita takut bertemu dengan Allah, berarti kita menganggap Allah itu musuh. Kita hanya takut kepada musuh. Allah itu bukan musuh kita. Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Orang-orang beriman juga Allah berfirman, waladina amanu asyaddu hubban lillah. Orang-orang yang beriman amat besar cintanya kepada Allah. Berarti kematian itu bertemu dengan sang kekasih, bukan takut malah senang. Jadi kalau kita takut kena kita penyakit wahan, lemah kita. Hubbud dunia, kalau cinta kepada dunia. Makanya ya, orang yang mengejar dunia ya itu disebut orang yang tertipu dengan dunia ini. Berdasarkan ayat wamal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Bukanlah kehidupan dunia ini kecuali kesenangan yang menipu. Makanya beda antara kesenangan dengan ketenangan. Apa bedanya? Saya yakin di sini sudah pernah saya sampaikan apa perbedaan kesenangan dengan ketenangan. Ya, ini hal-hal kecil nih. Ya, apa beda kesenangan dengan ketenangan? Yang kita cari apa? Kesenangan atau ketenangan? Ketenangan. Kalau itu apa bedanya? Beda yang pertama, kalau kesenangan harus bayar. Contoh apa? Senang berzina, napeng, nainong. Senang mabuk-mabukan, napeng. Senang tenggen, napeng. Blow gelek, blow minuman keras. Nggak ada yang namanya gratis kesenangan itu. Senang naik mobil, napeng dong atau? Harus bayar, kesenangan itu bayar. Tapi ketenangan nggak perlu bayar. Ketenangan itu anugerah Allah. Huwallazi anzala sakinah fi qulubil mu'minin. Allah lah yang menanamkan ketenangan jiwa dalam hati orang-orang mukmin. Enggak perlu bayar. Jadi beda yang pertama tadi apa? Kalau kesenangan bayar. Apa senang baju sate hanapeng lumpuh hanapeng haji jual sate hanapeng. Tapi ketenangan. Yang kedua, orang yang mendapat ketenangan pasti mendapatkan kesenangan. Sebaliknya orang yang mendapatkan kesenangan belum tentu mendapat ketenangan. Contoh misalnya, orang beli mobil untuk mencari kesenangan, naik mobil, tapi hatinya nggak tenang, enak naik mobil itu. Tak bawa motor, tapi hati kita susah. Enak bawa mobil, enak tiba-tiba kahir bah jambu kok, belum motor. Jadi yang kedua, jadi apa? Orang yang mencari ketenangan pasti mendapatkan kesenangan. Sebaliknya orang yang mencari kesenangan belum tentu mendapat ketenangan. Ya, ya dan lain-lain lah, panjang nanti. Kita lanjutkan nanti nggak selesai. Atau ada yang mau bertanya silakan. Jam 8 nih.
Ada yang mau bertanya? Silakan. Mungkin juga di luar bahasa sedikit ada terkait. Iya. Apa hukum orang yang dirasuki jin? Artinya orang yang dirasuki jin ini kan tentu menggiring orang yang dirasukinya itu ke arah yang jauh dari agama, malas sholat. Ya. Jadi dalam hadis dikatakan rufi'al qalam, diangkat kalam, diantaranya adalah wa mastuqiru alaihi, yang dipaksakan, ya, yang dipaksakan melakukan sesuatu kesalahan itu dimaafkan oleh Allah. Nah, orang yang kemasukan itu dipaksakan oleh jin itu dimaafkan oleh Allah. Ya. Ketika masuk jinnya marah-marah, ya, itu dimaafkan oleh Allah. Tetapi apabila terus menerus itu para ulama mengatakan sama seperti dosa kecil terus menerus jadi dosa besar. Kalau lama terus menerus dibiarkan nanti juga dia akan berdosa. Ya, jadi oleh karenanya harus kita ruqyah. Harus kita ruqyah. Tapi pada saat dia karena nggak sadar dia, dimaafkan oleh Allah. Zazan ya. Saya kadang-kadang ada aneh juga orang masukkan ini. Ada murid saya, ya, dia salat seperti biasa, segala macam, tapi dia kemasukan salat, rajin salat segala. Dan terus saya curiga, saya ruqyah. Setelah ruqyah saya tanya, tadi kamu sadar, kamu ke musala? Maksudnya enggak ada Ustaz, saya enggak ke musala katanya. Jadi yang pergi ke musala tadi siapa? Ya. Hati-hati dengan muslihatnya jin ini. Jin ini kadang-kadang ya menggunakan hurur dia. Hurur apa? Dia mengemasi dengan kebaikan, tapi hakikatnya sebenarnya itu bercampur dengan keburukan. Makanya jangan heran nanti kalau ada kemasukan, nanti dia mengaku roh orang mati, mama yang masuk disuruhnya salat. Padahal itu jin korin yang tinggal di tubuh mama kita. Kemudian di ujungnya baru diikat dengan kesyirikan nanti. Ya, insyaallah kapan-kapan kita akan bahas lagi. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Aqulu biqauli hadza fastaghfiruhu innahu ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.